Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Ada sebuah berita yang sangat menarik terkait dengan gugatan cerai Baim Wong ke Paula Verhoeven. Semakin hari bukan semakin meredah, tetapi semakin ramai diperbincangkan di berbagai media. Salah satunya adalah ini ya, isu gugatan cerai Paula Verhoeven cuma prank mencuat. Baim Wong posting bijak tipu daya manusia. Saya akan bacakan untuk Anda dan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama dengan Anda. Isu gugatan cerai ke Paula Verhoeven cuma prank mencuat. Baim Wong posting bijak tipu daya manusia. Aktor Baim Wong kini didera berbagai isu miring setelah menggugat cerai Paula Verhoeven. Isu miring itu mulai tak pecus ngurus anak hingga gugatan cerainya pada Paula Verhoeven cuma prank. Kini Baim Wong seolah merespon berbagai isu miring yang menerpanya. Hal ini muncul di Instastory. Baim merepost unggahan kerabat tentang seorang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Tetaplah menjadi baik walaupun namamu sudah jelek di cerita orang lain. Karena omongan manusia hanya sepanjang lidahnya saja, tidak berarti apa-apa, tulisnya. Baginya, cercaan padanya hanya sebentar, sepanjang hidup saja. Cercaan itu hanya sebentar, sepanjang ia hidup saja. Jika sudah mati, habis semua cerita, ujarnya. Menurutnya, orang yang mengarang cerita atau menyebar fitnah itulah yang akan menanggung semua dosanya. Dia mati, dia pula yang akan menanggung dosanya. Kita dihisap bukan berdasarkan omongan manusia. Dia juga menyinggung soal tipu daya seorang manusia yang hanya diketahui oleh Tuhan. Tipu daya manusia, semoga Allah tunjukkan jalan, kata Baim Wong. Padahal Baim merasa tahu yang sebenarnya, tapi memilih diam. Kita saja yang tahu sebenarnya masih diam, ujarnya. Meski begitu, hal yang wajar bila manusia melakukan kesalahan sehingga dirinya memilih sabar dan ikhlas, katanya. Apalah kami manusia tempatnya salah dan penuh kekurangan. Sabar tanpa batas, ya, semoga selalu ikhlas, tulisnya lagi. Kini dia memilih fokus untuk bekerja daripada sibuk menjelek-jelekan orang lain. Fokus kerja, makasih Kiki, Mas Desasi, tutupnya. Sampai kini proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berjalan. Di tengah proses itu muncul isu jika Baim Wong mengajak Paula Verhoeven untuk rujuk. Diketahui Baim Wong telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keadaan ini membuat psikolog Lita Gading ikut menyoroti ulah Baim Wong. Bahkan Lita menilai Baim Wong membuat prank yang kebablasan. Benarkah? Lita Gading mengungkapkan dalam tayangan akun TikTok pribadinya baru-baru ini. Dia menilai Baim Wong terkesan ingin mendulang simpati publik lewat kabar perceraiannya. Sayangnya, Baim Wong gagal menarik simpati publik karena mereka malah berpihak kepada Paula. Analisa saya, mungkin masalah ini di-up ke media, ada perseteruan rumah tangganya akan mendapat dukungan dari publik. Ternyata sebaliknya, hampir semua netizen berpihak kepada Paula Verhoeven, jelas Lita Gading. Akibatnya Baim Wong pun diisukan mau mengajak Paula Verhoeven rujuk. Melihat ini Lita Gading mengecam Baim Wong.
Dia menilai Mbak Imbong terkesan bermain-main soal nasib rumah tangganya. Bahkan Lita menilai Mbak Im melakukan rekayasa alias prank yang malah kebablasan. Ceritanya mau bikin prank tapi kebablasan, kan memang kerjaannya dia bikin prank. Namun jangan sampai perkawinan dijadikan prank karena perkawinan itu sakral. Rita Gading juga meminta Paula Verhoeven untuk menolak ajakan rujuk. Penyebabnya Lita memulai rumah tangga dengan Mbak Imbong tidak menyehatkan. Jangan mengatasnamai anak, karena dalam kondisi seperti ini apalagi sudah melukai hati seorang perempuan dan tidak menghargai dirinya. Menurutnya tak layak meneruskan hubungan yang sudah sangat toksik. Maka kita harus berpikir ini hubungan sudah sangat toksik. Jangan membuat apa. Jadi buat apa, kata Lita Gading. Selain itu, Lita Gading juga meminta Paula Verhoeven tidak usah pusing memikirkan perkembangan mental anak. Meski bercerai, dia yakin perkembangan anak-anak Paula akan lebih baik. Perkembangan anak juga tak usah dipikirkan karena dengan dia berada di bawah pengasuhan yang tepat, dia akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik, tutup Lita. Sebelumnya sejumlah warganet memang mengaku tidak percaya pengakuan Mbak Im Wong karena sang aktor sering membuat konten prank. Penyebabnya Mbak Im beberapa kali membuat prank dan kelewatan. Bahkan Mbak Im sempat membuat prank laporan KDRT ke polisi. Saya gak percaya ya Mbak Im omongannya polisi aja di prank kok, tulis warganet. Model Paula Verhoeven dilapori terkait nasib Keanu dan Kenzo imbas bersama Mbak Im Wong. Diketahui nasib dua anak Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong menjadi sorotan. Nasib Keanu dan Kenzo disebut pilu imbas video penampakan tubuh mereka yang kian kurus. Lantas Paula Verhoeven menanggapi terkait kabar putra pertamanya yang disebut makin kurus dari sebelumnya. Diketahui kini kedua putranya memang tinggal bersama Mbak Im Wong. Setelah digugat cerai Mbak Im Wong, Paula disebut jarang bisa bertemu kedua putranya. Bahkan protes Paula sulit bertemu anak-anak juga ia sampaikan di sidang perceraian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Disinggung soal badan putranya yang dinilai makin kurus, Paula tampak tersenyum tipis. Paula juga enggan menatap sorot kamera dan pilih menundukkan kepala. Model asal Semarang, Jawa Tengah itu mengaku belum mengetahui soal video putranya yang kini viral tersebut. Masa sih? Tapi aku belum lihat beritanya, ucap Paula dikutip dari YouTube Intense. Sementara itu kini Paula disebut semakin terlihat anggun pasca pisah rumah tangga dengan Mbak Im Wong. Bahkan kini terlihat sibuk dengan sejumlah tawaran pekerjaan sebagai model yang dulu sempat ia tinggalkan. Disinggung penampilannya yang semakin mempesona, wanita yang kini memutuskan untuk berhijab itu pilih mengucapkan terima kasih. Ya, makasih Mas, ucap Paula. Diketahui video putra sulung Mbak Im dan Paula kini tengah viral di media sosial TikTok. Dari unggahan pemilik akun TikTok DD238 memperlihatkan raut wajah bocah sebentar lagi akan berusia 5 tahun itu. Saat itu ia tengah mengenakan baju berwarna coklat motif. Apa kabar Keanu? Tulis keterangan dalam video itu. Pengunggah turut menyoroti bentuk tubuh anak Paula yang semakin kurus. Ketemu Keanu lagi, tapi sekarang kurusan, beda waktu ketemu di playground, tulisnya. Kini video postingan tersebut turut menjadi sorotan warganet. Hingga Kamis pagi, video tersebut sudah lebih dari 2 juta kali diputar. Tidak sedikit warganet yang buat iba dengan kemunculan sang bocah dalam video tersebut. Oke ya teman-teman ya. Itu adalah berita yang terkini masih ada ya terkait dengan gugatan cerai Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven.
saya ingin menyampaikan ya bahwa Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven dan juga menuntut hak asuh anak. Bagaimana pandangan ahli ketika Baim Wong menuntut hak asuh anak? Saya akan bahas setelah ini. Sebelum membahasnya, kita bacakan dulu ya berita satu ini. Dari sumbernya langsung, berita satu. Kenzo menangis saat Baim Wong live TikTok. Paula Verhoeven respon begini. Ini barusannya. Jakarta, berita satu. Baim Wong kembali menarik perhatian publik setelah terlihat mengurus dua anaknya Keanu dan Kenzo sendirian tanpa kehadiran Paula Verhoeven. Momen tersebut terekam dalam sebuah cuplikan siaran langsung Baim di TikTok, tepat saat ia sedang berjualan. Di tengah siaran langsung, putra keduanya, Kenzo, tampak menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Kenzo juga terlihat meminta Baim Wong untuk menghentikan siaran langsung dan menemaninya. Ya papa nggak kerja, Om Juan yang kerja, jawab Baim sambil mendekati Kenzo. Potongan video tersebut menjadi perhatian publik sementara. Paula Verhoeven menulis pesan bijak yang diduga sebagai respon atas keadaan anak-anaknya bersama Baim. Lewat Instagram Story, Paula mengekspresi rasa rindunya dan menyampaikan harapan tentang kebaikan Tuhan, disertai foto dirinya bersama Kenzo. Mama kangen sekali sama Kenzo, semoga Allah memudahkan kita untuk berkumpul lagi dan bubuk bertiga bersama Keanu. Allah nggak tidur, Allah maha baik, bismillah, tulis Paula. Di sisi lain, kedua anak Baim, Keanu dan Kenzo, diketahui tinggal bersamanya setelah Paula memutuskan untuk meninggalkan rumah yang mereka tinggali semasa pernikahan. Kalau yang terkait dengan live TikTok itu banyak orang juga melihat ya. Saat itu Baim Wong live jualan TikTok, kemudian sang anak ya barangkali dua-duanya ya sedang menangis karena mereka pengen waktu bersama papahnya ya. Itu yang menjadi ya mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan hakim ya dalam mengambil keputusan ya terkait dengan gugatan cerai dan hak asuh anak. Nah, terkait dengan hak asuh anak, saya ingin ini juga supaya hakim juga mendengar ya. Ya, tentu saja hakim juga akan berpedoman kepada aturan yang berlaku terkait dengan memutuskan hak asuh anak ya. Saya akan membacakan sebuah rubrik untuk Anda menjadi pedoman untuk kita semua. Jikalau melihat orang lain yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum tentang gugatan dan perceraian, juga hak asuh anak. Perceraian bukan hanya akhir dari pernikahan, tetapi juga membawa implikasi hukum terkait hak asuh anak. Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas mengenai hak asuh anak menurut hukum. Siapa yang umumnya mendapatkan hak asuh anak? Apakah ayah bisa mendapatkan hak asuh anak? Serta bagaimana cara terbaik untuk berkonsultasi terkait hak asuh anak? Siapa yang mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian? Dalam kasus perceraian, pengadilan biasanya akan memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa salah satu akibat perceraian adalah penetapan hak asuh anak. Secara umum, anak yang masih di bawah 12 tahun lebih sering diberikan hak asuh kepada ibunya. Ini didasarkan pada prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak.
yang menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan pengadilan. Keputusan memberikan hak asuh kepada ibu ini didasari oleh anggapan bahwa ibu memiliki peran penting dalam mendampingi dan membesarkan anak, terutama dalam usia perkembangan yang masih sangat muda. Pengasuhan dari ibu dianggap mampu memberikan kenyamanan emosional dan kebutuhan dasar yang lebih baik bagi anak. Selain itu, pengadilan juga akan meninjau kemampuan ibu untuk mendidik, memberikan kasih sayang, dan memastikan perkembangan anak secara fisik dan mental. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hak asuh anak bisa saja diberikan kepada ayah. Ini terjadi apabila ada kondisi khusus. Misalnya, jika ibu dianggap tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak dan menentukan hak asuh akan selalu berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mempertimbangkan kesehatan mental dan fisik kedua orang tua. Selain itu, dalam kasus hak asuh anak, pengadilan juga dapat mempertimbangkan keinginan anak, terutama jika anak sudah mencapai usia yang cukup untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri. Meskipun demikian, pengadilan akan tetap mengevaluasi apakah keinginan anak tersebut sejalan dengan kepentingan terbaiknya. Apakah ayah bisa mendapatkan hak asuh anak? Bisa. Meskipun hak asuh anak di bawah umur lebih sering diberikan kepada ibu, ayah juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak asuh anak setelah perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila anak sudah berusia 12 tahun, hak asuh dapat diberikan kepada ayah, terutama jika ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik, mental, dan emosional. Ayah bisa mendapatkan hak asuh anak dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah jika ayah dapat membuktikan bahwa dirinya lebih layak dalam hal mendidik dan merawat anak, serta mampu memberikan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan anak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menyatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk menjaga dan merawat anak, termasuk mendidik dan melindungi anak dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan mentalnya. Selain faktor kemampuan ekonomi, pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis yang dapat diberikan oleh ayah kepada anak. Misalnya, jika sang ayah mampu menyediakan lingkungan keluarga yang lebih baik dan sehat dibandingkan dengan ibu, hal ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hak asuh anak. Selain itu, jika terbukti bahwa ibu tidak memiliki lingkungan yang mendukung perkembangan anak, atau terdapat faktor-faktor lain seperti kekerasan atau pengabaian dari pihak ibu, maka hak asuh bisa diputuskan untuk diberikan kepada ayah. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak bersama atau joint custody juga bisa menjadi solusi yang diambil oleh pengadilan. Dalam hak asuh bersama, baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak. Meskipun dalam prakteknya, anak mungkin akan tinggal lebih sering dengan salah satu pihak. Hak asuh bersama ini diambil dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan perkembangan anak dan memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Proses perceraian dan penetapan hak asuh anak bisa menjadi sangat rumit, terutama ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Konsultasi hukum akan membantu Anda memahami hak-hak Anda sebagai orang tua dan memberi panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam mengajukan permohonan hak asuh.
anak. Oke ya teman-teman ya, sudah nampak jelas bahwa ketika anak-anak masih di bawah umur, artinya di bawah 6 tahun, di bawah 12 tahun, itu masih perlu bimbingan ibu. Artinya hak asuh anak dipastikan akan jatuh ke ibunya. Bisa saja jatuh ke bapaknya, bisa. Asalkan ada 3 syarat. 3 syarat utama ya, dalam bahasa saya itu 3 syarat penting agar ibu tidak mendapatkan hak asuh anak. Yang pertama, ibu tidak bisa mendapatkan hak asuh anak apabila ibu memiliki perilaku buruk. Perilaku buruk antara lain ada kekerasan, emosional, pikiran dan jiwanya terganggu, sesuka minum minuman keras, berjudi, dugem, ya kan? Atau menjadi pelacur lah, katakanlah begitu ya. Itu hak asuh anak bisa jatuh ke bapaknya. Yang kedua adalah ibu sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang berada di dalam penjara dalam kasus-kasus yang tentunya kasus-kasus yang dihukum mungkin lebih 5 tahun dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ibu secara finansial tidak memiliki keuangan, kemudian tidak mampu menjaga kesehatan anak, tidak mampu membimbing anak, tidak memiliki tempat dan sebagainya. Itu jadi 3 hal penting ini. Jadi kalau terhadap Paula Verhoeven, 3-tiganya itu nggak ada. Ya, Paula berperilaku buruk, tidak ada, ya kan? Paula sedang dalam proses hukum, tidak. Kemudian Paula tidak bisa menyediakan anak, pasti bisa, mau kesehatannya, mau pendidikannya, bisa, saya yakin bisa. Dan Paula mampu untuk itu. Artinya apa? Tidak ada alasan satupun ya hak asuh anak ini jatuh ke Mbak Imbong. Tidak ada alasan apapun. Ya, satupun tidak ada. Jadi untuk Mbak Imbong, saya menyarankan sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Kalau ayahnya mau jamin kehidupannya itu kewajiban. Ayahnya mau menjamin finansialnya itu kewajiban. Tapi hak asuh anak yang masih di bawah umur berikan kepada ibunya. Iya kan? Anda sendiri ini Mbak Imbong ya, Anda sendiri juga repot mengurus bisnis, mengurus pertemuan dengan ini, mengurus meeting dengan keluarga, meeting dengan karyawan, meeting dengan pelanggan. Anda tidak punya waktu untuk mengurus anak. Kasihan nanti anak-anaknya terlantar. Ya, berat loh tanggung jawab untuk mengurus anak itu. Saran saya, hak asuh anak ya mau tidak mau akan kena ke ibunya. Tidak usah lagi berdebat itu. Percayakan kepada hakim yang menilai, ya. Dan saya meyakini bahwa hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Kalau perceraiannya, mungkin kita semua tidak mempermasalahkan, cerai-cerai aja mungkin tidak cocok. Tetapi berkaitan dengan hak asuh anak, saya memastikan bahwa akan jatuh kepada ibunya. Semoga bermanfaat.